Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, pada kesempatan kali ini saya ingin menyapa dengan penuh hangat dan tulus. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat, bugar, dan penuh semangat menjalani hari. Bagaimana kabar sahabat hari ini? Apakah tubuh terasa segar atau ada keluhan tertentu yang sedang dirasakan? Saya berharap semoga tidak ada rasa sakit yang berarti, dan bila pun ada, semoga segera diberikan kesembuhan. Dari mana saja sahabat channel Lansia Sehat menonton tayangan ini? Mungkin ada yang sedang menyimak dari rumah di desa, dari kota kecil yang asri, atau dari keramaian kota besar. Ada pula yang mungkin sedang berada di luar negeri, jauh dari tanah air, namun tetap ingin mendengarkan informasi bermanfaat seputar kesehatan. Dimanapun sahabat berada, semoga selalu merasa dekat, karena kita semua dipersatukan dalam semangat menjaga kesehatan bersama. Saya juga ingin tahu, berapa usia sahabat saat ini? Apakah ada yang sudah menginjak usia 58 tahun, 60 tahun, 65 tahun, atau bahkan 70 tahun ke atas? Usia bukan sekadar angka, melainkan anugerah yang patut disyukuri. Setiap tahun tambahan dalam hidup adalah kesempatan emas untuk tetap merawat diri, menjaga kesehatan, dan memperbanyak kebaikan. Semoga sahabat semua, berapapun usianya, selalu diberikan kekuatan dan kesehatan agar bisa menikmati hari-hari dengan penuh kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Bagaimana kondisi kesehatan sahabat saat ini? Apakah ada yang sedang berjuang melawan tekanan darah tinggi, diabetes, atau mungkin masalah persendian yang sering mengganggu aktivitas sehari-hari? Jangan khawatir, karena dengan usaha yang tepat, pola makan yang baik, dan pengetahuan tentang khasiat bahan alami, banyak penyakit yang bisa dikendalikan, bahkan sebagian bisa dicegah. Salah satunya dengan memanfaatkan kunir atau kunyit, rempah sederhana namun penuh manfaat bagi kesehatan, terutama bagi sahabat yang sudah memasuki usia lanjut. Sebelum kita masuk lebih jauh ke pembahasan, mari saya doakan terlebih dahulu. Semoga sahabat channel Lansia Sehat selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Semoga sahabat terhindar dari berbagai penyakit yang bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Semoga sahabat tetap diberi semangat untuk beribadah, berkumpul dengan keluarga, dan melakukan aktivitas bermanfaat. Semoga sahabat selalu merasa damai, bahagia, dan dikelilingi cinta kasih dari orang-orang tercinta. Saya juga mendoakan agar sahabat yang sedang sakit segera pulih. Bagi yang sedang menjalani pengobatan, semoga Allah memudahkan proses penyembuhannya. Bagi yang merasa lelah atau penat, semoga segera digantikan dengan energi baru. Untuk sahabat yang sudah lanjut usia, semoga selalu diberi umur panjang yang penuh berkah, dengan kualitas hidup yang baik. Karena pada akhirnya, bukan hanya panjang umur yang kita harapkan, tetapi juga kesehatan yang mendukung kita agar tetap bisa mandiri, aktif, dan bahagia di usia senja. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya hormati, video ini hadir khusus untuk memberikan wawasan mengenai 9 manfaat kunir bagi kesehatan lansia menurut dokter. Mengapa topik ini penting? Karena banyak di antara kita yang mungkin sudah akrab dengan kunir sebagai bumbu dapur, tetapi belum sepenuhnya memahami bagaimana rempah ini bisa membantu menjaga kesehatan, mencegah penyakit, dan bahkan memperbaiki kondisi tubuh. Kunir bukan sekadar bahan pelengkap masakan, tetapi juga menyimpan rahasia kesehatan yang telah terbukti secara tradisional maupun modern. Mungkin sahabat ada yang masih ingat, di masa kecil sering dibuatkan jamu kunir asam oleh orang tua. Atau mungkin ada yang terbiasa menggunakan kunir sebagai bahan untuk meredakan perut kembung dan masuk angin. Semua itu bukan sekadar kebiasaan turun-temurun tanpa alasan, melainkan karena kunir memang memiliki kandungan berharga yang mampu membantu tubuh menjaga keseimbangannya. Di bab-bab berikutnya, kita akan membahas lebih detail kandungan kunir, seperti kurkumin yang terkenal sebagai antiinflamasi, antioksidan, serta senyawa yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Kita juga akan melihat bagaimana manfaat-manfaat ini sangat relevan untuk sahabat lansia, yang biasanya mulai menghadapi penurunan fungsi organ dan membutuhkan dukungan ekstra dari makanan maupun bahan alami. Namun, sebelum sampai ke sana, izinkan saya sekali lagi menyampaikan rasa syukur dan doa terbaik untuk sahabat semua. Semoga kesehatan senantiasa menyertai, semoga hati tetap tenang, dan semoga hari-hari sahabat penuh makna. Mari kita sama-sama belajar, memahami, dan mengamalkan ilmu kesehatan sederhana ini agar hidup lebih berkualitas, meskipun usia terus bertambah. Jadi, mari kita siapkan hati dan pikiran. Karena setelah bab pertama ini, kita akan mulai masuk ke pembahasan tentang apa itu kunir, sejarahnya, dan mengapa rempah sederhana ini begitu luar biasa. Dengan pengetahuan yang lebih dalam, sahabat akan semakin yakin bahwa menjaga kesehatan tidak selalu harus dengan cara yang mahal,
karena kadang jawabannya ada pada rempah sederhana yang sudah akrab di dapur kita sendiri. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita saling menyapa dengan hangat pada bab sebelumnya, kini saatnya kita mulai mengenal lebih dekat rempah yang menjadi fokus pembahasan kita kali ini, yaitu kunir atau yang lebih dikenal dengan nama kunyit. Kunir adalah salah satu rempah yang sangat akrab di dapur masyarakat Indonesia. Hampir semua rumah, terutama di pedesaan, pasti pernah menyimpan potongan rimpang kunir untuk dijadikan bumbu masakan, jamu, atau bahkan ramuan tradisional yang diwariskan turun-temurun. Kunir memiliki nama ilmiah Curcuma longa. Ia termasuk dalam keluarga jahe-jahean atau Zingiberaceae. Bentuk rimpangnya mirip dengan jahe, hanya saja kulit dan dagingnya berwarna kuning hingga oranye terang. Warna inilah yang membuat kunyit mudah dikenali. Selain itu, aroma kunir juga khas, sedikit tajam namun menenangkan, sehingga sering digunakan bukan hanya untuk masakan, tetapi juga untuk pengobatan tradisional. Jika kita menengok sejarah, kunir sudah digunakan sejak ribuan tahun lalu di berbagai peradaban kuno. Di India, kunir dijadikan bagian penting dalam pengobatan Ayurveda. Mereka meyakini bahwa kunir mampu menyeimbangkan energi tubuh dan memperbaiki kesehatan organ-organ dalam. Di Tiongkok, kunir juga dikenal dalam pengobatan tradisional sebagai obat untuk melancarkan peredaran darah, mengatasi nyeri, serta memperbaiki sistem pencernaan. Sementara itu, di Nusantara, kunir sudah lama menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita bisa melihat tradisi jamu gendong yang dibawa oleh ibu-ibu di pedesaan. Salah satu jenis jamu yang paling populer adalah jamu kunir asam. Jamu ini terbuat dari campuran kunyit segar, air, dan asam jawa yang dipercaya mampu menyegarkan tubuh, melancarkan haid pada wanita, serta membantu mengatasi rasa pegal. Bahkan hingga sekarang, jamu kunir asam masih banyak dijual di pasar tradisional dan menjadi minuman sehat yang digemari berbagai kalangan, termasuk lansia. Selain digunakan sebagai jamu, kunir juga memiliki peran penting dalam masakan. Siapa yang tidak mengenal nasi kuning? Nasi ini berwarna kuning cerah berkat tambahan kunir. Begitu pula gulai, opor, kari, dan berbagai hidangan khas Indonesia lainnya yang menggunakan kunyit sebagai bumbu dasar. Fungsi kunir di sini bukan hanya sebagai pewarna alami, tetapi juga penambah aroma, sekaligus pemberi rasa hangat yang khas. Sahabat channel Lansia Sehat, yang menarik adalah bahwa di balik kesederhanaannya, kunir menyimpan kekayaan manfaat yang sangat luar biasa. Dulu, orang-orang mungkin belum mengetahui istilah antioksidan atau kurkumin, tetapi mereka sudah merasakan khasiatnya. Itulah sebabnya kunir terus diwariskan dari generasi ke generasi sebagai salah satu bahan obat alami. Kini, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan modern, manfaat-manfaat kunir semakin teruji melalui penelitian ilmiah. Kunir juga disebut sebagai rempah ajaib karena fleksibilitasnya. Ia bisa digunakan dalam bentuk segar, kering, bubuk, atau bahkan ekstra. Ada yang direbus, dijadikan jamu, dicampurkan ke dalam makanan, atau dikemas dalam bentuk kapsul herbal. Semua bentuk ini menunjukkan betapa luasnya pemanfaatan kunir dalam kehidupan sehari-hari. Namun, apa yang membuat kunir begitu istimewa dibandingkan dengan rempah lain? Jawabannya ada pada kandungan aktifnya, terutama zat bernama kurkumin. Kurkumin inilah yang memberi warna kuning oranye pada kunyit, sekaligus menyumbang khasiat luar biasa. Kurkumin memiliki sifat antiinflamasi yang kuat, membantu melawan radikal bebas, meningkatkan daya tahan tubuh, dan melindungi sel-sel dari kerusakan. Kandungan inilah yang nanti akan kita bahas lebih detail pada bab selanjutnya. Selain kurkumin, kunir juga mengandung minyak atsiri, vitamin, serta mineral penting. Karena itulah, kunir dianggap sebagai salah satu rempah yang lengkap, tidak hanya bermanfaat untuk masakan, tetapi juga sebagai obat alami. Inilah alasan mengapa kunir disebut rempah ajaib warisan Nusantara. Ia hadir di sekitar kita, mudah didapatkan, murah harganya, namun manfaatnya sangat besar bagi kesehatan. Bagi sahabat lansia, mengenal kunir berarti mengenal kembali bagian dari kearifan lokal yang sudah diwariskan nenek moyang kita. Banyak orang tua dahulu yang mengandalkan kunir untuk mengatasi berbagai keluhan kesehatan. Misalnya, ketika perut terasa kembung, mereka cukup merebus potongan kunir dan meminum airnya. Ketika ada luka ringan, bubuk kunir kerap digunakan sebagai obat oles alami. Semua ini adalah contoh nyata betapa kunir sangat dekat dengan kehidupan masyarakat sejak lama. Di masa modern ini, dunia kesehatan semakin banyak menaruh perhatian pada bahan alami. Penelitian demi penelitian membuktikan bahwa kunir memang layak dijadikan salah satu rempah unggulan untuk mendukung kesehatan.
Bahkan, banyak dokter dan ahli gizi kini merekomendasikan konsumsi kunir dalam jumlah yang wajar untuk membantu menjaga kebugaran, terutama pada lansia yang lebih rentan terhadap penyakit. Maka tidak berlebihan jika kita menyebut kunir sebagai rempah ajaib. Ia bukan hanya sekadar pewarna makanan, tetapi juga simbol kearifan lokal, warisan budaya, sekaligus obat alami yang bisa mendukung kesehatan kita. Di bab selanjutnya, kita akan membahas lebih rinci tentang kandungan gizi dan senyawa aktif dalam kunir, agar sahabat channel Lansia Sehat lebih memahami mengapa bahan sederhana ini begitu luar biasa bagi kesehatan. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita mengenal kunir sebagai rempah ajaib warisan Nusantara pada bab sebelumnya, kini kita akan membahas lebih dalam mengenai apa saja kandungan yang ada di dalam kunir. Pengetahuan ini sangat penting agar kita benar-benar memahami mengapa kunyit memiliki manfaat luar biasa, khususnya bagi kesehatan lansia. Banyak orang hanya mengenal kunir dari warnanya yang khas, yaitu kuning keemasan. Namun di balik warna itu tersimpan berbagai zat berharga yang bekerja untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Zat-zat ini bisa kita bagi menjadi beberapa kelompok utama, yaitu senyawa aktif, vitamin, mineral, dan komponen lain yang mendukung kesehatan. Mari kita bahas satu persatu. 1. Kurkumin, zat aktif utama dalam kunir. Kurkumin adalah kandungan paling terkenal dalam kunyit. Dialah yang memberi warna kuning oranye khas pada rimpang kunir. Namun bukan hanya warna yang diberikan, melainkan juga segudang manfaat kesehatan. Kurkumin dikenal sebagai senyawa polifenol dengan sifat antiinflamasi yang sangat kuat. Bagi sahabat lansia, peradangan adalah salah satu masalah umum yang sering muncul, entah itu pada persendian, otot, maupun organ dalam. Kurkumin bekerja dengan cara menekan aktivitas zat pemicu peradangan dalam tubuh, sehingga membantu mengurangi rasa nyeri dan bengkak. Inilah sebabnya mengapa kunyit sering dipakai untuk mengatasi radang sendi atau artritis. Selain itu, kurkumin juga merupakan antioksidan yang ampuh. Ia mampu melawan radikal bebas, yaitu zat berbahaya yang bisa merusak sel-sel tubuh dan mempercepat proses penuaan. Dengan mengonsumsi kunir secara rutin dalam jumlah wajar, tubuh lansia bisa lebih terlindungi dari kerusakan sel yang sering memicu penyakit degeneratif. 2. Minyak atsiri dalam kunir. Selain kurkumin, kunir juga mengandung minyak atsiri. Minyak atsiri adalah komponen yang memberi aroma khas pada kunyit. Kandungan ini tidak hanya memberikan rasa dan bau yang sedap pada masakan, tetapi juga menyimpan manfaat kesehatan. Minyak atsiri dari kunir memiliki sifat antimikroba, yang artinya mampu melawan bakteri, virus, dan jamur. Ini sangat bermanfaat bagi lansia yang sistem imunnya mulai menurun, sehingga tubuh tetap terlindungi dari infeksi ringan. Minyak atsiri juga bisa membantu melancarkan pencernaan, mengurangi kembung, serta meningkatkan nafsu makan yang seringkali menjadi masalah pada usia lanjut. 3. Vitamin dalam kunir. Kunir ternyata juga mengandung berbagai vitamin penting, meski jumlahnya tidak sebanyak buah-buahan atau sayuran segar. Salah satunya adalah vitamin C, yang berfungsi meningkatkan daya tahan tubuh dan mempercepat penyembuhan luka. Bagi sahabat lansia, vitamin C sangat penting karena membantu melawan infeksi dan menjaga kulit tetap sehat. Selain vitamin C, kunir juga mengandung vitamin E. Vitamin ini dikenal sebagai antioksidan yang melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Vitamin E juga berperan menjaga kesehatan kulit, memperlancar peredaran darah, dan mendukung fungsi otak. Ada pula vitamin B6 yang membantu metabolisme energi, serta mendukung fungsi saraf. Bagi lansia, vitamin B6 penting karena dapat membantu mengurangi risiko penurunan fungsi kognitif dan menjaga keseimbangan hormon. 4. Mineral dalam kunir. Selain vitamin, kunir juga mengandung beberapa mineral penting, antara lain kalium, membantu menjaga tekanan darah tetap stabil, sehingga mengurangi risiko hipertensi. Magnesium, berperan dalam menjaga kesehatan tulang, saraf, dan otot. Fosfor, penting untuk kesehatan tulang dan gigi. Zat besi, membantu pembentukan sel darah merah sehingga mencegah anemia. Mineral-mineral ini mungkin jumlahnya tidak besar dalam setiap potong kunir, tetapi bila dikonsumsi secara rutin, efeknya bisa mendukung kesehatan tubuh lansia secara menyeluruh. 5. Serat dalam kunir. Kunir juga mengandung serat, meski tidak terlalu tinggi. Namun serat ini tetap bermanfaat untuk melancarkan sistem pencernaan. Bagi lansia yang sering mengalami sembelit, serat dari bahan alami seperti kunir bisa membantu memperbaiki kondisi buang air besar dan menjaga kesehatan usus. 6. Protein dan karbohidrat dalam jumlah kecil. Meski bukan sumber utama, kunir juga mengandung sedikit protein dan karbohidrat.
Kandungan ini ikut menyumbang energi, meski tidak signifikan. Namun keberadaannya tetap memberi nilai gizi tambahan. 7. Senyawa fitokimia lain. Selain kurkumin, kunyit juga mengandung senyawa fitokimia lain seperti turmeron dan demetoksikurkumin. Senyawa ini ikut memperkuat efek antiinflamasi dan antioksidan dari kunyit. Penelitian modern menunjukkan bahwa kombinasi berbagai senyawa fitokimia dalam kunir membuat rempah ini sangat bermanfaat bagi kesehatan. Sahabat channel Lansia Sehat, semua kandungan yang telah kita bahas tadi menunjukkan bahwa kunir bukanlah rempah biasa. Ia adalah perpaduan zat aktif, vitamin, mineral, dan serat yang bekerja bersama-sama untuk menjaga kesehatan tubuh. Bagi lansia, kandungan-kandungan ini sangat relevan. Kurkumin membantu melawan radang dan nyeri sendi. Minyak atsiri melindungi dari infeksi. Vitamin C dan E meningkatkan daya tahan tubuh serta menjaga kulit. Sedangkan mineral seperti kalium dan magnesium melindungi kesehatan jantung dan tulang. Tidak heran jika dokter banyak merekomendasikan konsumsi kunir, baik dalam bentuk segar, jamu, maupun suplemen. Dengan memahami kandungan kunir, sahabat akan semakin yakin bahwa rempah sederhana ini adalah salah satu anugerah besar dari alam. Di bab berikutnya, kita akan mulai membahas manfaat pertama hingga ketiga dari kunir bagi lansia, yaitu bagaimana ia mampu menguatkan daya tahan tubuh, menjadi anti peradangan alami, dan menjaga kesehatan pencernaan. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita memahami apa saja kandungan berharga dalam kunir pada bab sebelumnya, kini saatnya kita masuk ke bagian inti yaitu manfaat kunir bagi kesehatan, khususnya untuk sahabat lansia. Seperti yang sudah kita ketahui, masa lansia adalah periode kehidupan di mana tubuh mulai mengalami banyak penurunan fungsi. Sistem imun melemah, risiko peradangan meningkat, dan masalah pencernaan lebih sering muncul. Karena itu, penting sekali mengenal rempah sederhana seperti kunir yang bisa membantu menjaga kesehatan tubuh secara alami. Mari kita bahas 3 manfaat pertama dari kunir bagi lansia, yaitu menguatkan daya tahan tubuh, menjadi anti peradangan alami, serta menjaga pencernaan. Manfaat 1. Menguatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh atau sistem imun adalah benteng utama kita untuk melawan penyakit. Seiring bertambahnya usia, daya tahan tubuh biasanya melemah. Lansia menjadi lebih mudah terserang flu, batuk, atau infeksi lainnya. Disinilah peran kunir sangat membantu. Kandungan kurkumin dalam kunir bekerja sebagai stimulan sistem imun. Kurkumin membantu meningkatkan produksi sel darah putih, yaitu tentara alami tubuh yang bertugas melawan virus dan bakteri. Selain itu, sifat antioksidannya mampu melindungi sel imun dari kerusakan akibat radikal bebas. Sahabat lansia yang rutin mengonsumsi kunir, baik dalam bentuk rebusan, jamu, atau campuran makanan, biasanya lebih jarang sakit. Penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi kurkumin dapat memperkuat respons antibodi tubuh terhadap penyakit. Artinya, tubuh menjadi lebih cepat tanggap ketika ada serangan dari luar. Bayangkan jika sahabat sudah memasuki usia 60 tahun ke atas. Saat musim hujan datang, risiko flu meningkat. Dengan sistem imun yang kuat, sahabat tidak mudah terserang penyakit. Bukan hanya itu, daya tahan tubuh yang baik juga membantu mempercepat penyembuhan bila sahabat sedang sakit. Manfaat 2. Anti peradangan alami. Peradangan atau inflamasi adalah masalah umum yang sering dialami lansia. Peradangan bisa muncul dalam bentuk nyeri sendi, pembengkakan, atau bahkan penyakit kronis seperti artritis. Dalam jangka panjang, peradangan yang tidak terkendali bisa merusak jaringan tubuh dan menurunkan kualitas hidup. Kunir hadir sebagai solusi alami karena kandungan kurkuminnya memiliki sifat antiinflamasi yang kuat. Cara kerjanya adalah dengan menghambat enzim dan zat kimia yang menjadi pemicu peradangan. Dengan begitu, rasa nyeri dan pembengkakan dapat berkurang secara alami. Banyak lansia yang mengalami kesulitan berjalan karena nyeri lutut atau pinggang. Setelah rutin mengonsumsi minuman rebusan kunir atau jamu kunir asam, mereka merasakan perbaikan. Sendi terasa lebih ringan, pergerakan tubuh lebih leluasa, dan aktivitas sehari-hari menjadi lebih nyaman. Tidak hanya itu, sifat antiinflamasi kunir juga bermanfaat bagi kesehatan organ dalam. Misalnya, peradangan pada lambung yang sering menimbulkan sakit mak bisa berkurang dengan bantuan kurkumin. Begitu pula dengan peradangan ringan pada usus yang kerap mengganggu pencernaan. Semua ini menjadikan kunir sebagai salah satu antiinflamasi alami terbaik bagi lansia. Manfaat 3. Menjaga pencernaan. Masalah pencernaan juga sering muncul pada usia lanjut. Mulai dari perut kembung, sering buang angin, sembelit, hingga rasa tidak nyaman setelah makan.
Hal ini biasanya terjadi karena fungsi organ pencernaan menurun, produksi enzim berkurang, dan pola makan yang kurang teratur. Kunir memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan pencernaan. Minyak atsiri dalam kunir membantu merangsang produksi cairan empedu di hati yang berfungsi mencerna lemak. Selain itu, kurkumin dapat menenangkan dinding lambung sehingga mengurangi rasa perih akibat asam lambung. Bagi lansia yang sering mengalami kembung atau sembelit, air rebusan kunir bisa menjadi solusi sederhana. Serat yang terkandung dalam kunir, meski tidak terlalu tinggi, tetap membantu melancarkan buang air besar. Sementara itu, sifat antimikroba dari minyak atsiri juga melindungi usus dari bakteri jahat yang dapat menyebabkan diare atau infeksi. Dalam praktik sehari-hari, banyak orang tua di pedesaan yang terbiasa merebus kunir segar lalu meminum airnya ketika perut terasa tidak nyaman. Cara sederhana ini terbukti ampuh membantu meredakan masalah pencernaan tanpa harus bergantung pada obat kimia. Menghubungkan ketiga manfaat. Sahabat channel Lansia Sehat, bila kita perhatikan, ketiga manfaat pertama ini saling berkaitan. Sistem imun yang kuat membuat tubuh lebih tahan terhadap penyakit. Sifat antiinflamasi kunir membantu meredakan peradangan yang sering menjadi keluhan utama lansia. Sementara itu, kesehatan pencernaan yang terjaga membuat penyerapan nutrisi menjadi lebih baik, sehingga tubuh memperoleh energi yang cukup untuk melawan penyakit dan menjalani aktivitas harian. Dengan kata lain, konsumsi kunir secara rutin memberi perlindungan ganda bagi tubuh lansia, melindungi dari luar dengan daya tahan tubuh yang kuat, serta menjaga dari dalam dengan pencernaan yang sehat. Testimoni singkat. Banyak lansia yang telah membuktikan manfaat kunir ini. Seorang nenek berusia 65 tahun, misalnya, menceritakan bahwa ia rutin minum jamu kunir asam setiap pagi. Ia merasa tubuhnya lebih segar, tidak mudah pilek, dan nyeri sendinya berkurang. Ada pula seorang kakek berusia 70 tahun yang mengatakan bahwa masalah sembelit yang dulu sering ia alami kini jarang kambuh setelah rutin minum air rebusan kunir. Kesaksian seperti ini memperkuat bukti ilmiah bahwa kunir memang memiliki manfaat nyata, bukan sekadar cerita turun-temurun. Penutup bab 4. Dengan memahami tiga manfaat pertama ini, sahabat channel Lansia Sehat semakin bisa melihat betapa luar biasanya rempah sederhana bernama kunir. Ia membantu menguatkan daya tahan tubuh, meredakan peradangan, dan menjaga pencernaan tetap sehat. Pada bab berikutnya, kita akan melanjutkan pembahasan kemanfaat keempat hingga keenam, yaitu bagaimana kunir berperan menjaga fungsi otak, menurunkan risiko penyakit degeneratif, serta menstabilkan gula darah. Manfaat ini juga sangat penting bagi sahabat lansia yang ingin tetap aktif, sehat, dan terhindar dari penyakit kronis. Sahabat channel Lansia Sehat, pada bab sebelumnya kita sudah membahas tiga manfaat awal dari kunir, yaitu menguatkan daya tahan tubuh, menjadi anti peradangan alami, dan menjaga kesehatan pencernaan. Kini, kita akan melanjutkan ke manfaat berikutnya yang tidak kalah penting, terutama bagi sahabat yang sudah memasuki usia lanjut. Pada usia ini, seringkali kita mulai mengalami penurunan daya ingat, risiko penyakit kronis semakin tinggi, dan kadar gula darah menjadi lebih sulit dikendalikan. Untungnya, kunir hadir sebagai salah satu solusi alami untuk membantu mengatasi masalah-masalah tersebut. Mari kita bahas secara rinci tiga manfaat kunir berikutnya, yaitu menjaga fungsi otak, menurunkan risiko penyakit degeneratif, dan menstabilkan gula darah. Manfaat 4. Menjaga fungsi otak. Otak adalah pusat kendali tubuh kita. Semua aktivitas, mulai dari berpikir, mengingat, bergerak, hingga merasakan emosi, dikendalikan oleh otak. Namun, seiring bertambahnya usia, fungsi otak bisa mengalami penurunan. Inilah yang sering membuat lansia lebih mudah lupa, lambat dalam respons, atau bahkan mengalami penyakit serius seperti demensia dan Alzheimer. Kurkumin dalam kunir terbukti mampu menembus sawar darah otak, yaitu lapisan pelindung yang biasanya membatasi zat tertentu masuk ke dalam otak. Hal ini membuat kurkumin dapat langsung memberikan perlindungan pada sel-sel otak. Salah satu manfaat utamanya adalah sebagai antioksidan dan antiinflamasi. Kurkumin melindungi sel otak dari kerusakan akibat radikal bebas, serta menurunkan peradangan yang bisa merusak jaringan saraf. Dengan cara ini, kurkumin membantu memperlambat proses penuaan otak dan menjaga daya ingat tetap tajam. Penelitian modern juga menunjukkan bahwa kurkumin dapat meningkatkan produksi hormon yang disebut BDNF, Brain-Derived Neurotrophic Factor. Hormon ini berfungsi menstimulasi pertumbuhan sel-sel saraf baru serta memperkuat hubungan antar sel otak. Bagi lansia, peningkatan BDNF ini berarti peluang lebih besar untuk menjaga fungsi kognitif, sehingga tetap bisa berpikir jernih dan mengingat dengan baik.
Bayangkan sahabat berusia 65 tahun, tetap bisa mengingat dengan jelas nama cucu-cucu, menghafal doa, bahkan belajar hal-hal baru seperti teknologi. Semua itu bisa didukung oleh pola hidup sehat yang salah satunya mencakup konsumsi kunir. Manfaat 5. Menurunkan risiko penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif adalah penyakit yang muncul akibat kerusakan jaringan tubuh secara perlahan, biasanya karena faktor usia, gaya hidup, atau kerusakan sel akibat radikal bebas. Contohnya adalah Alzheimer, Parkinson, penyakit jantung, dan kanker. Kunir memiliki potensi besar untuk membantu menurunkan risiko penyakit-penyakit ini. Kurkumin sebagai antioksidan mampu melawan radikal bebas yang menjadi pemicu utama kerusakan sel. Selain itu, sifat antiinflamasi dari kurkumin juga mengurangi peradangan kronis yang seringkali menjadi akar dari berbagai penyakit degeneratif. Pada penyakit Alzheimer, misalnya, salah satu penyebabnya adalah penumpukan plak protein di otak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kurkumin dapat membantu mencegah pembentukan plak tersebut, sehingga risiko Alzheimer bisa ditekan. Untuk penyakit jantung, kunir membantu melindungi lapisan pembuluh darah agar tetap sehat dan elastis. Dengan begitu, risiko penyumbatan dan pengerasan arteri dapat dikurangi. Sedangkan untuk kanker, kurkumin berperan menghambat pertumbuhan sel abnormal sekaligus mendukung sistem imun agar lebih waspada terhadap sel-sel yang berbahaya. Sahabat lansia tentu ingin tetap sehat dan terhindar dari penyakit-penyakit kronis ini. Dengan menambahkan kunir dalam pola makan sehari-hari, risiko bisa ditekan lebih rendah, meskipun tentu tetap harus dibarengi dengan gaya hidup sehat secara menyeluruh. Manfaat 6. Menstabilkan gula darah. Di usia lanjut, banyak sahabat yang mulai menghadapi masalah gula darah tinggi atau diabetes. Kondisi ini bisa sangat mengganggu karena berisiko menimbulkan komplikasi serius, seperti kerusakan ginjal, gangguan penglihatan, bahkan penyakit jantung. Oleh karena itu, menjaga kadar gula darah tetap stabil adalah hal yang sangat penting. Kunir terbukti mampu membantu menstabilkan kadar gula darah. Caranya adalah dengan meningkatkan sensitivitas insulin, yaitu hormon yang berfungsi mengatur kadar gula dalam darah. Kurkumin membantu sel-sel tubuh merespons insulin dengan lebih baik, sehingga gula darah bisa masuk ke dalam sel untuk diubah menjadi energi, bukan menumpuk dalam aliran darah. Selain itu, kurkumin juga dapat menurunkan risiko resistensi insulin, yaitu kondisi di mana tubuh tidak lagi merespons insulin dengan baik. Kondisi ini adalah salah satu faktor utama yang menyebabkan diabetes tipe 2. Dengan mengonsumsi kunir, sahabat bisa membantu tubuh tetap peka terhadap insulin sehingga kadar gula darah lebih terkendali. Beberapa penelitian klinis bahkan menunjukkan bahwa penderita prediabetes yang mengonsumsi suplemen kurkumin secara rutin mengalami penurunan risiko berkembang menjadi diabetes. Hal ini tentu sangat menggembirakan, terutama bagi lansia yang ingin menjaga kualitas hidupnya tetap baik. Selain melalui suplemen, sahabat juga bisa mendapatkan manfaat ini dengan cara sederhana, seperti rutin minum rebusan kunir atau menambahkan bubuk kunyit ke dalam masakan. Cara alami ini bisa membantu menstabilkan gula darah tanpa efek samping yang berbahaya, asalkan dikonsumsi dalam batas wajar. Menghubungkan ketiga manfaat. Sahabat channel Lansia Sehat, 3 manfaat ini saling berkaitan erat. Fungsi otak yang terjaga membuat sahabat tetap aktif berpikir, berkomunikasi, dan mengingat hal-hal penting. Risiko penyakit degeneratif yang lebih rendah memberikan kesempatan untuk menikmati masa tua dengan lebih sehat. Sementara itu, kadar gula darah yang stabil menjaga tubuh tetap bertenaga, tidak mudah lemas, dan terhindar dari komplikasi berbahaya. Kunir dengan segala kandungannya membantu tubuh lansia dari berbagai sisi, otak, jantung, metabolisme, dan sistem imun. Semua ini menjadikan kunir bukan sekadar rempah biasa, tetapi benar-benar sahabat kesehatan di usia senja. Testimoni singkat. Banyak lansia yang sudah merasakan manfaat ini. Seorang bapak berusia 68 tahun yang rutin mengonsumsi air rebusan kunir bercerita bahwa daya ingatnya terasa lebih baik. Ia bisa mengingat jadwal ibadah, kegiatan harian, bahkan nama cucu-cucunya dengan lebih jelas. Ada juga seorang ibu berusia 62 tahun yang dulunya sering mengeluh kadar gula darahnya naik turun. Setelah rutin minum jamu kunir asam buatan sendiri, gula darahnya menjadi lebih stabil dan ia merasa tubuhnya lebih ringan. Kisah-kisah nyata ini menjadi bukti bahwa kunir bukan hanya teori, tetapi memang bisa memberikan manfaat langsung bagi lansia yang konsisten mengonsumsinya. Penutup Bab 5. Sahabat channel Lansia Sehat, itulah 3 manfaat besar kunir yang baru saja kita bahas. Menjaga fungsi otak, menurunkan risiko penyakit degeneratif, dan menstabilkan gula darah.
Dengan memahami ini, kita semakin yakin bahwa kunir adalah salah satu rempah yang sangat berharga untuk kesehatan, khususnya di usia lanjut. Pada bab selanjutnya, kita akan melanjutkan pembahasan kemanfaat ke-7 hingga ke-9, yaitu bagaimana kunir dapat menyehatkan jantung, melancarkan peredaran darah, dan membantu menjaga berat badan ideal. 3 manfaat ini juga sangat penting agar sahabat tetap bugar, aktif, dan menikmati masa tua dengan penuh kebahagiaan. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita membahas manfaat kunir yang berkaitan dengan fungsi otak, pencegahan penyakit degeneratif, serta kestabilan gula darah pada bab sebelumnya, kini kita akan melanjutkan ke 3 manfaat terakhir yang tak kalah penting. Manfaat ini berhubungan langsung dengan jantung, pembuluh darah, serta berat badan, yang merupakan 3 aspek kesehatan utama di usia lanjut. Mengapa ketiga hal ini penting? Karena jantung adalah motor kehidupan, peredaran darah adalah jalannya oksigen dan nutrisi, sedangkan berat badan yang ideal membantu tubuh tetap seimbang dan bebas dari penyakit. Jika salah satu terganggu, kualitas hidup lansia akan ikut menurun. Untungnya, kunir dapat memberikan dukungan nyata bagi ketiganya. Manfaat 7. Menyehatkan jantung. Jantung adalah organ vital yang bekerja tanpa henti sejak kita lahir hingga akhir hayat. Di usia lanjut, jantung sering menghadapi beban lebih berat karena elastisitas pembuluh darah berkurang, tekanan darah meningkat, dan risiko kolesterol tinggi lebih besar. Itulah sebabnya penyakit jantung menjadi salah satu penyebab utama kematian pada lansia. Kunir memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan jantung. Kandungan kurkumin terbukti membantu melindungi lapisan pembuluh darah yang disebut endotelium. Endotelium berfungsi mengatur tekanan darah, pembekuan, dan aliran darah. Jika endotelium rusak, risiko hipertensi dan penyakit jantung koroner meningkat. Kurkumin membantu memperbaiki fungsi endotelium sehingga jantung bekerja lebih ringan. Selain itu, sifat antioksidan dan antiinflamasi dari kurkumin juga melindungi jantung dari kerusakan akibat stres oksidatif. Radikal bebas yang menumpuk bisa merusak sel-sel jantung, namun kurkumin mampu melawannya. Dengan demikian, konsumsi kunir secara rutin dapat membantu menurunkan risiko serangan jantung dan gagal jantung pada lansia. Bukan hanya itu, kunir juga memiliki efek menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, dan meningkatkan kolesterol baik, HDL. Kolesterol jahat yang menumpuk di dinding pembuluh darah bisa menyebabkan penyumbatan, sementara HDL membantu membersihkan kolesterol tersebut. Dengan keseimbangan ini, pembuluh darah menjadi lebih sehat dan jantung bekerja lebih optimal. Manfaat 8. Melancarkan peredaran darah. Peredaran darah yang lancar adalah kunci agar seluruh organ tubuh mendapatkan suplai oksigen dan nutrisi yang cukup. Pada lansia, masalah sirkulasi darah sering muncul, misalnya tangan dan kaki mudah dingin, sering kesemutan, atau cepat lelah saat berjalan. Hal ini bisa disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah atau penumpukan plak kolesterol. Kunir dapat membantu melancarkan peredaran darah dengan beberapa cara. Pertama, sifat antikoagulan alami dari kurkumin membuat darah tidak mudah menggumpal. Darah yang terlalu kental bisa meningkatkan risiko stroke atau serangan jantung. Dengan konsumsi kunir, darah tetap mengalir dengan baik tanpa hambatan. Kedua, kandungan minyak atsiri dalam kunir juga berfungsi melebarkan pembuluh darah, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Efek ini membuat sahabat lansia merasa tubuh lebih hangat, tidak mudah kedinginan, dan lebih berenergi. Ketiga, kurkumin membantu mengurangi peradangan pada pembuluh darah. Peradangan sering menyebabkan pembuluh darah menjadi kaku dan sempit. Dengan mengurangi peradangan, pembuluh darah lebih elastis, aliran darah lebih baik, dan risiko tekanan darah tinggi menurun. Bayangkan sahabat berusia 65 tahun yang biasanya cepat lelah saat berjalan jauh. Dengan peredaran darah yang lebih lancar, tubuh terasa lebih segar, langkah lebih ringan, dan aktivitas sehari-hari bisa dilakukan dengan lebih mudah. Manfaat 9. Menjaga berat badan ideal. Berat badan adalah salah satu faktor yang sering terabaikan pada lansia. Ada yang mengalami kelebihan berat badan atau obesitas, tetapi ada juga yang mengalami penurunan berat badan drastis sehingga tubuh menjadi lemah. Keduanya sama-sama berbahaya. Kunir bisa membantu menjaga berat badan tetap ideal. Kurkumin dalam kunir memiliki efek meningkatkan metabolisme tubuh, sehingga pembakaran kalori lebih efektif. Bagi sahabat yang mengalami kelebihan berat badan, konsumsi kunir dapat membantu menurunkan lemak tubuh secara perlahan. Selain itu, kurkumin juga menekan pertumbuhan sel lemak baru. Artinya, tubuh tidak mudah menimbun lemak berlebih. Kunir juga membantu mengontrol nafsu makan secara alami.
Banyak orang yang merasakan bahwa setelah minum rebusan kunir, rasa lapar lebih terkendali sehingga tidak makan berlebihan. Bagi lansia yang mengalami obesitas, ini adalah kabar baik karena menurunkan berat badan sedikit saja sudah sangat bermanfaat untuk kesehatan. Tekanan darah bisa turun, kadar gula darah lebih stabil, dan risiko penyakit jantung menurun. Sementara bagi sahabat yang justru mengalami penurunan berat badan, kunir tetap bermanfaat karena membantu melancarkan pencernaan dan meningkatkan nafsu makan. Dengan begitu, tubuh bisa menyerap nutrisi lebih baik dan berat badan kembali stabil. Menghubungkan ketiga manfaat. Sahabat channel Lansia Sehat, 3 manfaat terakhir ini saling berkaitan erat. Jantung yang sehat membuat tubuh memiliki energi untuk beraktivitas. Peredaran darah yang lancar memastikan seluruh organ mendapatkan oksigen dan nutrisi yang cukup. Berat badan ideal menjaga tubuh tetap seimbang dan terhindar dari berbagai penyakit kronis. Kunir berperan di ketiganya sekaligus. Ia melindungi jantung, memperlancar aliran darah, dan mendukung metabolisme tubuh agar tetap seimbang. Dengan begitu, sahabat lansia dapat menjalani hari-hari dengan lebih bugar, ringan, dan penuh semangat. Testimoni singkat. Banyak testimoni dari para lansia yang rutin mengonsumsi kunir. Seorang bapak berusia 70 tahun yang dulu sering sesak napas karena jantungnya lemah, kini merasa lebih kuat setelah rutin minum jamu kunir. Ia bisa berjalan lebih jauh tanpa cepat lelah. Ada juga seorang nenek berusia 63 tahun yang mengatakan bahwa tubuhnya terasa lebih hangat dan tidak mudah kesemutan setelah rutin menambahkan bubuk kunyit ke dalam masakan. Berat badannya pun menjadi lebih stabil setelah sebelumnya cenderung naik. Kisah-kisah nyata ini semakin menegaskan bahwa manfaat kunir bukan hanya teori, tetapi sudah dirasakan langsung oleh banyak orang. Penutup bab 6. Sahabat channel Lansia Sehat, kita telah membahas 3 manfaat terakhir dari kunir, menyehatkan jantung, melancarkan peredaran darah, dan menjaga berat badan ideal. Dengan demikian, 9 manfaat utama kunir bagi lansia telah kita bahas secara tuntas. Namun, perjalanan kita belum selesai. Pada bab berikutnya, kita akan mendengarkan lebih banyak testimoni khasiat kunir dari para lansia yang telah merasakan manfaatnya. Dengan begitu, sahabat semua bisa semakin yakin untuk menjadikan kunir sebagai bagian dari gaya hidup sehat sehari-hari. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita bersama-sama membahas 9 manfaat kunir bagi kesehatan lansia, kini saatnya kita mendengar kisah nyata dari para sahabat lansia yang sudah membuktikan sendiri khasiat rempah sederhana ini. Testimoni atau pengalaman langsung ini penting, karena tidak hanya memperkuat teori dan hasil penelitian, tetapi juga memberi semangat bagi kita semua untuk mencoba serta menjadikan kunir sebagai bagian dari pola hidup sehat. Mari kita simak beberapa kisah inspiratif dari para lansia yang rutin mengonsumsi kunir dalam berbagai bentuk, mulai dari rebusan sederhana hingga jamu tradisional, dan merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Testimoni 1. Mengurangi nyeri sendi dan peradangan. Seorang bapak berusia 68 tahun dari Yogyakarta bercerita bahwa dirinya sudah lama menderita nyeri lutut akibat radang sendi. Setiap kali berjalan jauh, ia merasa kesakitan, bahkan untuk naik tangga pun terasa berat. Ia kemudian mencoba rutin meminum air rebusan kunir segar setiap pagi. Setelah sekitar 2 bulan, ia merasakan perbedaan nyata. Lututnya yang dulu sering kaku kini terasa lebih ringan. Rasa nyeri memang tidak hilang sepenuhnya, tetapi intensitasnya berkurang cukup banyak. Ia bisa kembali berjalan ke masjid tanpa harus terlalu sering berhenti untuk beristirahat. Menurutnya, inilah salah satu manfaat terbesar dari kunir, membantu mengurangi peradangan secara alami tanpa harus selalu bergantung pada obat pereda nyeri. Testimoni 2. Menstabilkan gula darah. Seorang ibu berusia 63 tahun dari Bandung sudah lama berjuang dengan diabetes tipe 2. Gula darahnya sering naik turun, meskipun ia sudah berusaha menjaga pola makan. Dokternya memang tetap memberikan obat, tetapi ia ingin mencari tambahan alami yang bisa mendukung kesehatannya. Setelah mendengar tentang manfaat kunir, ia mulai rutin minum jamu kunir asam buatan sendiri 2 kali seminggu. Dalam beberapa bulan, ia merasakan tubuhnya lebih bertenaga, tidak mudah mengantuk setelah makan, dan hasil cek gula darahnya menunjukkan kestabilan yang lebih baik. Ia mengaku lebih percaya diri menjalani aktivitas sehari-hari, karena tidak lagi sering khawatir gula darah melonjak drastis. Testimoni 3. Menjaga fungsi otak dan ingatan. Seorang kakek berusia 72 tahun dari Surabaya bercerita bahwa dirinya dulu sering lupa meletakkan barang-barang kecil, bahkan kadang lupa jadwal pengajian di kampungnya. Setelah disarankan oleh anaknya, ia mulai menambahkan bubuk kunir ke dalam masakan sehari-hari, terutama sup dan tumisan. Ternyata, setelah beberapa bulan,
Ia merasa ingatannya lebih baik. Ia lebih mudah mengingat nama cucu-cucunya. Hafalan doa-doa yang dulu sering tersendat kini kembali lancar, dan ia merasa pikirannya lebih jernih. Meskipun tidak ada yang instan, ia yakin konsumsi kunir turut membantu menjaga fungsi otaknya di usia lanjut. Testimoni 4. Menyehatkan jantung dan melancarkan peredaran darah. Seorang nenek berusia 66 tahun dari Semarang sudah lama mengalami masalah tekanan darah tinggi. Terkadang, ia merasa pusing berputar dan jantungnya berdebar. Setelah mendengar bahwa kunir baik untuk melancarkan peredaran darah, ia mencoba merebus kunir bersama jahe dan madu. Minuman ini ia konsumsi 3 kali seminggu. Hasilnya, tubuhnya terasa lebih hangat, ia tidak lagi sering kesemutan di kaki, dan tekanan darahnya berangsur-angsur lebih stabil. Ia merasa lebih tenang karena tubuhnya tidak lagi mudah lemas saat beraktivitas. Bagi beliau, ramuan sederhana ini jauh lebih mudah diterapkan sehari-hari, dan ia bersyukur efeknya terasa nyata. Testimoni 5. Membantu menurunkan berat badan. Seorang ibu berusia 60 tahun dari Makassar mengaku memiliki masalah berat badan berlebih setelah pensiun. Ia merasa cepat lelah dan mudah sesak napas ketika berjalan jauh. Setelah mendengar manfaat kunir untuk metabolisme, ia mencoba rutin minum segelas rebusan kunir sebelum sarapan. Dalam waktu 3 bulan, berat badannya turun beberapa kilogram. Yang lebih penting, ia merasa tubuhnya lebih ringan, nafsu makannya lebih terkontrol, dan ia lebih bersemangat untuk berolahraga ringan seperti jalan pagi. Baginya, kunir bukan hanya membantu menurunkan berat badan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri untuk tampil sehat di depan keluarga. Testimoni 6. Membantu masalah pencernaan. Seorang bapak berusia 65 tahun dari Solo sering mengalami perut kembung dan sembelit. Obat pencahar memang pernah ia coba, tetapi hasilnya tidak selalu memuaskan. Ia kemudian mencoba cara tradisional, merebus kunir segar dengan sedikit garam. Setelah rutin mengonsumsi ramuan ini, perutnya terasa lebih nyaman. Ia tidak lagi sering begah setelah makan, buang air besar lebih lancar, dan perutnya terasa ringan. Ia pun bisa kembali menikmati makanan kesukaannya tanpa takut kembung berlebihan. Pesan penting dari testimoni. Sahabat channel Lansia Sehat, dari berbagai kisah nyata tadi kita bisa melihat bahwa manfaat kunir bukan hanya sekadar teori atau hasil penelitian, tetapi juga sudah dirasakan langsung oleh banyak orang. Testimoni ini memberikan pelajaran penting bahwa rempah sederhana seperti kunir bisa menjadi bagian dari gaya hidup sehat sehari-hari. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap orang memiliki kondisi tubuh yang berbeda. Hasil yang dirasakan bisa bervariasi. Ada yang cepat merasakan manfaat, ada juga yang butuh waktu lebih lama. Yang terpenting adalah konsistensi dalam mengonsumsi kunir, menjaga pola makan sehat, serta tetap berkonsultasi dengan dokter bila memiliki penyakit tertentu. Penutup bab 7. Sahabat channel Lansia Sehat, kisah nyata dari para lansia tadi semoga bisa memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Kunir memang bukan obat mujarab yang bisa menyembuhkan segalanya secara instan, tetapi ia adalah sahabat alami yang bisa membantu menjaga kesehatan tubuh, meredakan keluhan, dan meningkatkan kualitas hidup di usia lanjut. Pada bab berikutnya, kita akan membahas bagaimana cara aman mengonsumsi kunir bagi lansia. Kita akan melihat bentuk penyajian yang tepat, aturan konsumsi yang disarankan, serta hal-hal yang perlu diperhatikan agar manfaat kunir bisa dirasakan maksimal tanpa menimbulkan efek samping. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita membahas berbagai manfaat kunir dan mendengarkan testimoni nyata dari para lansia, kini tibalah saatnya kita membicarakan sesuatu yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana cara mengonsumsi kunir dengan aman. Sebab meskipun kunir memiliki banyak manfaat, tetap diperlukan aturan yang tepat agar tubuh mendapatkan khasiatnya tanpa menimbulkan masalah kesehatan baru. Di usia lanjut, tubuh biasanya lebih sensitif. Sistem pencernaan tidak sekuat saat muda, metabolisme melambat, dan organ-organ seperti hati maupun ginjal bekerja dengan kapasitas yang lebih terbatas. Oleh karena itu, sangat penting bagi sahabat lansia untuk mengetahui dosis wajar, cara penyajian, serta peringatan sebelum menjadikan kunir sebagai bagian dari rutinitas harian. 1. Bentuk penyajian kunir untuk lansia. Kunir bisa dikonsumsi dalam berbagai bentuk. Masing-masing cara memiliki kelebihan, sehingga sahabat bisa memilih sesuai kenyamanan dan kondisi tubuh. Rebusan kunir segar. Cara paling tradisional adalah merebus rimpang kunir segar. Caranya, ambil 1 hingga 2 ruas kunir yang sudah dicuci bersih, iris tipis, lalu rebus dengan 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Ramuan ini bisa diminum hangat setiap 2 atau 3 hari sekali. Jamu kunir asam.
Campuran kunir dengan asam jawa dan gula merah sudah lama populer di masyarakat. Minuman ini segar sekaligus menyehatkan. Bagi lansia, sebaiknya gunakan pemanis alami dalam jumlah kecil atau hindari sama sekali bila memiliki diabetes. Bubuk kunyit kering. Kunir juga bisa dikeringkan dan dihaluskan menjadi bubuk. Bubuk ini bisa ditambahkan ke dalam masakan, sup, tumisan, atau bahkan dicampur ke dalam susu hangat. Cara ini praktis, apalagi bagi lansia yang tidak ingin repot merebus setiap hari. Suplemen atau kapsul herbal. Saat ini sudah banyak tersedia suplemen ekstra kunyit atau kurkumin dalam bentuk kapsul. Suplemen ini biasanya memiliki takaran yang jelas, sehingga lebih mudah dikendalikan. Namun, sebaiknya penggunaan suplemen dilakukan setelah berkonsultasi dengan dokter, terutama bagi lansia yang sedang mengonsumsi obat lain. 2 dosis konsumsi yang dianjurkan. Meskipun kunir adalah bahan alami, bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas. Ada dosis aman yang perlu diperhatikan. Untuk kunir segar, batas konsumsi sekitar 2-3 gram per hari atau setara dengan 1 ruas jari. Untuk bubuk kunyit kering, dosis aman sekitar 1-1,5 gram per hari. Untuk ekstra kurkumin dalam suplemen, biasanya dosis yang dianjurkan berkisar antara 500-1000 mg per hari, tergantung rekomendasi dokter. Mengonsumsi lebih dari jumlah tersebut dalam jangka panjang bisa menimbulkan masalah, misalnya iritasi lambung, mual, atau bahkan gangguan pada fungsi hati. Oleh karena itu, yang terpenting adalah menjaga keseimbangan. 3 waktu terbaik mengonsumsi kunir. Ada beberapa waktu yang disarankan untuk mengonsumsi kunir agar khasiatnya lebih optimal. Pagi hari. Minum rebusan kunir atau jamu kunir asam di pagi hari bisa membantu meningkatkan energi dan menjaga daya tahan tubuh sepanjang hari. Setelah makan, kunir sebaiknya diminum setelah makan, bukan saat perut kosong, agar tidak mengiritasi lambung, terutama bagi sahabat yang memiliki MAC. Malam hari, beberapa orang memilih minum susu hangat dengan bubuk kunyit sebelum tidur untuk membantu relaksasi dan tidur lebih nyenyak. 4 hal yang perlu diperhatikan oleh lansia. Meskipun kunir banyak manfaatnya, ada beberapa kondisi yang perlu diperhatikan agar penggunaannya tetap aman. Lansia dengan masalah lambung. Kunir bisa mengiritasi lambung bila dikonsumsi berlebihan. Jika sahabat memiliki riwayat MAC atau asam lambung, sebaiknya konsumsi kunir dalam jumlah kecil dan selalu setelah makan. Lansia yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah. Kurkumin dalam kunir memiliki sifat antikoagulan alami, sehingga bisa memperkuat efek obat pengencer darah seperti warfarin. Jika sahabat sedang minum obat jenis ini, konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter sebelum rutin mengonsumsi kunir. Lansia dengan batu empedu. Kunir dapat merangsang produksi empedu. Bagi sahabat yang memiliki batu empedu, hal ini bisa memperburuk kondisi. Maka, penting untuk berhati-hati. Lansia dengan gangguan ginjal atau hati. Konsumsi berlebihan bisa membebani ginjal dan hati. Untuk itu, dosis harus dijaga agar tetap dalam batas aman. 5 kombinasi dengan bahan alami lain. Kunir sering dikombinasikan dengan bahan alami lain untuk memperkuat khasiatnya. Kunir dengan jahe, baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan menghangatkan badan. Kunir dengan madu, membantu menenangkan tenggorokan, menjaga imunitas, serta memberi rasa manis alami. Kunir dengan susu, dikenal sebagai golden milk, bermanfaat untuk relaksasi dan menjaga kesehatan sendi. Kombinasi ini boleh dicoba, asalkan tidak berlebihan dan disesuaikan dengan kondisi tubuh sahabat lansia. 6 tips praktis agar konsumsi kunir lebih nyaman. Gunakan kunir segar yang masih baik, jangan yang sudah layu atau berjamur. Jika ingin praktis, simpan potongan kunir segar di kulkas agar awet beberapa hari. Untuk bubuk kunyit, simpan dalam wadah tertutup rapat di tempat kering. Jangan menambahkan terlalu banyak gula pada jamu kunir asam, terutama bagi sahabat yang memiliki diabetes. Minumlah kunir secara rutin namun bergantian, misalnya 2 atau 3 kali seminggu, bukan setiap hari dalam jumlah banyak. Pesan penting untuk sahabat lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, ingatlah bahwa kunir adalah pendukung kesehatan, bukan pengganti obat dokter. Jika sahabat memiliki penyakit tertentu seperti diabetes, hipertensi, atau gangguan jantung, tetaplah jalani pengobatan medis sesuai anjuran dokter. Kunir bisa dijadikan pendamping alami untuk meningkatkan kualitas kesehatan, tetapi tidak boleh dijadikan satu-satunya pengobatan. Kunci utama dalam mengonsumsi kunir adalah keseimbangan dan konsistensi. Dengan dosis yang tepat, cara penyajian yang benar,
serta waktu konsumsi yang sesuai, manfaat kunir bisa dirasakan maksimal tanpa menimbulkan risiko. Penutup Bab 8. Sahabat channel Lansia Sehat, kini kita sudah memahami cara aman mengonsumsi kunir, mulai dari bentuk penyajian, dosis, waktu yang tepat, hingga hal-hal yang perlu diwaspadai. Dengan pengetahuan ini, sahabat bisa lebih bijak dalam memanfaatkan kunir sebagai sahabat kesehatan sehari-hari. Pada bab berikutnya, kita akan menutup seluruh rangkaian pembahasan dengan rangkuman 9 manfaat kunir, pesan sehat untuk sahabat semua, dan doa agar sahabat channel Lansia Sehat selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, serta umur panjang yang penuh berkah. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, tibalah kita di penghujung perjalanan panjang membahas tentang kunir atau kunyit, rempah sederhana yang ternyata menyimpan banyak manfaat luar biasa untuk kesehatan, khususnya bagi lansia. Dari awal hingga akhir, kita sudah melihat betapa kunir bukan sekadar bumbu dapur atau pewarna alami pada masakan, tetapi sebuah anugerah dari alam yang bisa menjadi sahabat setia dalam menjaga tubuh tetap sehat, bugar, dan penuh energi di usia lanjut. Mari kita sejenak mengingat kembali 9 manfaat kunir yang sudah kita bahas bersama. Menguatkan daya tahan tubuh, kurkumin di dalam kunir membantu memperkuat sistem imun, membuat tubuh lansia lebih tahan terhadap serangan virus dan bakteri. Anti peradangan alami, sifat antiinflamasi kunir mampu meredakan nyeri sendi, pembengkakan, serta peradangan pada organ dalam. Menjaga pencernaan, minyak atsiri dan serat dalam kunir membantu melancarkan buang air besar, meredakan kembung, serta menenangkan lambung. Menjaga fungsi otak, kurkumin dapat melindungi sel otak dari kerusakan, memperbaiki daya ingat, serta mendukung kejernihan pikiran di usia senja. Menurunkan risiko penyakit degeneratif, kunir berperan menekan risiko Alzheimer, penyakit jantung, kanker, serta masalah kronis lain yang sering dialami lansia. Menstabilkan gula darah, konsumsi kunir secara rutin membantu tubuh lebih sensitif terhadap insulin, sehingga kadar gula darah lebih terkontrol. Menyehatkan jantung, kunir melindungi pembuluh darah, menurunkan kolesterol jahat, dan memperkuat kerja jantung. Melancarkan peredaran darah, kurkumin menjaga aliran darah tetap lancar, mengurangi risiko penggumpalan, dan membuat tubuh terasa lebih bertenaga. Menjaga berat badan ideal, kunir mendukung metabolisme, membantu menurunkan lemak berlebih, serta menyeimbangkan nafsu makan. Kesembilan manfaat ini saling melengkapi dan membentuk perlindungan menyeluruh bagi tubuh lansia. Dari kepala hingga kaki, dari otak hingga jantung, dari pencernaan hingga metabolisme, kunir memberi dukungan nyata agar sahabat lansia tetap sehat, aktif, dan bisa menikmati masa tua dengan lebih bahagia. Kunir sebagai warisan Nusantara dan sahabat lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, penting untuk diingat bahwa kunir bukanlah penemuan baru. Rempah ini sudah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Nusantara. Nenek moyang kita telah mengenalnya sebagai bahan jamu, ramuan tradisional, dan bumbu masakan yang diwariskan lintas generasi. Fakta bahwa tradisi ini tetap bertahan hingga sekarang adalah bukti nyata bahwa manfaat kunir sudah dirasakan sejak lama. Kini, ilmu pengetahuan modern semakin memperkuat keyakinan itu. Penelitian ilmiah membuktikan khasiat kunir bagi kesehatan. Dengan begitu, sahabat lansia memiliki alasan kuat untuk menjadikan kunir sebagai bagian dari pola hidup sehat sehari-hari. Tidak perlu mahal, tidak perlu sulit. Hanya dengan memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita, kita bisa menjaga kesehatan tubuh. Pesan motivasi untuk sahabat lansia. Usia lanjut bukan berarti berhenti merawat diri. Justru di usia senja, perhatian terhadap kesehatan harus lebih besar. Tubuh memang tidak sekuat dulu, tetapi dengan usaha yang tepat, kita tetap bisa menjalani hidup dengan penuh semangat. Kunir hanyalah salah satu contoh bahwa solusi kesehatan kadang begitu dekat, sederhana, dan mudah dijangkau. Sahabat channel Lansia Sehat, jangan pernah merasa terlambat untuk memulai hidup sehat. Jika selama ini pola makan belum teratur, mulailah perlahan dengan menambahkan bahan alami seperti kunir ke dalam menu harian. Jika selama ini jarang berolahraga, cobalah aktivitas ringan seperti jalan pagi atau senam lansia. Bila selama ini sering merasa putus asa karena penyakit, ingatlah bahwa setiap usaha kecil untuk menjaga kesehatan akan memberi dampak besar bila dilakukan dengan konsisten. Sebelum kita menutup pembahasan ini, izinkan saya mendoakan sahabat semua. Semoga sahabat channel Lansia Sehat senantiasa diberikan kesehatan yang paripurna. Semoga setiap langkah sahabat dimudahkan, setiap keluhan tubuh segera diringankan, dan setiap doa dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi sahabat yang sedang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Bagi yang sedang menjalani pengobatan, semoga diberi kesabaran dan kekuatan. Bagi yang merasa tubuhnya mulai melemah,
Semoga diberi semangat baru dan energi positif. Semoga usia sahabat semua panjang, penuh berkah, dan diiringi dengan kesehatan jasmani maupun rohani. Sahabat channel Lansia Sehat, perjalanan kita membahas manfaat kunir telah sampai di akhir. Saya berharap informasi yang disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, bukan hanya sekadar pengetahuan, tetapi juga bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingatlah bahwa kesehatan adalah investasi terbesar. Dengan tubuh yang sehat, kita bisa lebih dekat dengan keluarga, lebih giat beribadah, dan lebih bahagia menjalani masa tua. Terima kasih sudah setia menyimak dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan pola makan yang baik, istirahat cukup, olahraga ringan, serta konsumsi bahan alami yang bermanfaat seperti kunir. Semoga sahabat semua selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan umur panjang yang penuh berkah.